ini saya percaya Anda dan saya sedang mendatangi tahta Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan di sana ada perjumpaan, ketemu muka dengan Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan singkat tentang how to walk with God. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sangat luar biasa. Alkitab mencatat Dia adalah Tuhan, Master, empunya segala-galanya, dan kita adalah ciptaannya. Dan Dia ingin berjalan bersama dengan anak-anaknya. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat kiri kanan dan bilang, Dia ingin berjalan bareng kamu. Yes. Tuhan yang luar biasa, Bu, ingin berjalan bersama dengan kita. Dalam Galatia 5 ayat 25, Paulus berkata bahwa bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Dia bilang, hiduplah dalam pimpinan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, izinkan Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Dia ingin memimpin kita. Tadi dari lagu sebelumnya yang bilang, Dia akan mimpin kita walaupun di malam gelap. Dia akan membuka pintu yang Dia pasti sudah siapkan untuk Dia buka. Galatia 5 ayat 25 berkata, hiduplah. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, artinya Dia yang akan pegang kendali. Dia yang akan arahkan kita, bukan kita. Jadi hanya satu yang akan berjalan di depan kita, dan kita mengikutinya. Sebab itu bahasa aslinya disebutkan itu, saudara, stoikeo. Artinya bahwa Dia yang akan bekerja sama dengan kita, dan kita juga mengikuti kerjasama untuk dipimpin, untuk dituntun. Karena Dia ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Bahkan artinya dikatakan bahwa Dia memberi contoh di depan, dan kita akan mengikutinya. Pola yang sama yang Dia atur, yang Dia pimpin, itu yang akan kita ikut bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, jadi berjalan bersama dengan Tuhan artinya meniru apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Sehingga seperti yang firman Allah selalu katakan bahwa to be like Him, menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya kita berjalan? Bapak Ibu, harus ada kesepakatan. Nggak mungkin saya berjalan bersama dengan Ibu Gembala, oh kita nanti mau kemana ya? Oh kita turun, nanti balik ke arah, saya kurang tahu ya, mungkin Maijen Sungkono. Kemudian Ibu Gembala, Ibu Selin berjalan ke tempat lain, saya berjalan ke tempat yang lain. Kita tidak akan pernah sampai di sebuah tujuan. Sederhana lagi, kalau saya mau ke Jakarta balik besok bersama suami saya, tapi suami saya berangkat dengan pesawat yang menuju Jakarta, saya kemudian menuju Medan, pesawat iya sama, tapi jurusannya berbeda. Saudara tidak akan sampai ke tempat di mana kita sepakat di awal. Saudara, sama berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu ada satu kata, yaitu sepakat. Boleh katakan bersama saya dengan suara yang nyaring, sepakat. Saudara, sepakat itu artinya kita kakinya sama, ke kanan, ke kiri sama. Tidak ada satu ke kanan, satu ke kiri, enggak, saudara. Kesepakatan itu yang akan membuat kita berjalan seiring, dikatakan straight line, berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dalam Amos 3 ayat 3 berkata seperti ini. Di situ dikatakan bahwa berjalankah dua orang jika mereka belum berjanji. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Suami istri yang baru mau menikah, saudara, pasangan, dia akan ada komitmen, janji nikah.
Saudara, itu yang kemudian akan mengarahkan suatu rumah tangga kepada komitmen-komitmen awal yang dibangun ketika mereka menikah, saudara. Kalau ada komitmen awal di depan dan kemudian mereka melanggar, kemudian bisa terjadi pemulihan demi pemulihan lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kembali lagi ke arah yang benar. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa arti kata yang dikatakan oleh Amos 3 ayat 3 itu artinya sepakat. Kesepakatan, saudara. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau tidak ada kesepakatan, tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan ingin pimpin hidup kita, tapi kita tidak mau, tidak akan terjadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Dia pimpin hidup kita, saudara akan berjalan bersama dengan Dia dan melihat Dia melakukan hal-hal yang di luar kita pikirkan. Paulus bilang, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Setuju? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kita mengalami rencana kita tidak seperti dengan yang kejadian. Bapak Ibu Saudara, rencana kita berubah tiba-tiba. Saudara, saya ingin kita membaca satu ayat. Saudara, satu kisah ketika Tuhan mengintervensi. Kejadian 37 ayat 24 dan 25. Mungkin Bapak Ibu yang punya handphone, Holy Gadget bisa membuka dan untuk kita bisa membaca di depan. Saudara, ketika Yusuf mendapatkan mimpi dan kemudian dia sudah begitu senang dan luar biasa, tapi kemudian di tengah jalan Tuhan buat intervensi yang berbeda. Tuhan buat sesuatu yang kemudian terjadi perubahan. Dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai ke 24. Ketika Yusuf sampai kepada abang-abangnya, dengan kasar mereka menanggalkan jubah Yusuf yang sangat bagus itu. Lalu mereka menyeret dia dan melemparkannya ke dalam sumur yang kering. Bapak Ibu bayangkan, Yusuf dapat mimpi. Ada plan yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih. Bapak juga punya kerinduan, punya harapan. Karena firman Allah berkata bahwa masa depan kita di tangan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin? Dan kita bangun mimpi. Tapi kemudian di tengah jalan, Yusuf dijual. Sebelum dijual masuk dulu dalam sumur. Bapak Ibu, dikatakan kakak-kakaknya yang tadinya dia cerita tentang mimpi, apa yang terjadi? Mereka menanggalkan jubah Yusuf yang sangat bagus, lalu menyeret dia dan melemparkannya ke dalam sumur yang kering. Bapak Ibu, kalau kita jadi Yusuf, pasti kita akan marah. Betul Bapak Ibu? Loh, Tuhan janjinya apa? Benar gak Bapak Ibu? Loh, janji Tuhan itu di depan saudara-saudaranya dia cerita semuanya. Bahwa dia akan menjadi penguasa, akan disembah bahkan. Tapi kemudian Alkitab mencatat abang-abangnya merobek bajunya dengan kasarnya, baju yang bagus yang dia banggakan. Malu gak? Malulah Bapak Ibu. Kita ini masih punya perasaan. Contohnya ketika Bapak Ibu mau dipromosi dalam satu perusahaan, sudah dijanjikan, mungkin reviewnya kurangin dikit, tapi kemudian sudah disebar kemana-mana, sudah mulai di sounding dalam event-event yang besar, tapi kemudian digantikan oleh orang yang lain, yang mungkin orang ini bahkan membenci Anda.
Malu nggak saudara? Pasti malu. Dan bukan hanya sampai di situ. Saudara baca ayat selanjutnya. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Ayat 28. Dan ketika mereka beberapa pedagang Midian lewat, Yusuf dikeluarkan oleh abang-abangnya dari dalam sumur itu, lalu dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 keping perak. Kemudian ia dibawa pedagang-pedagang itu ke Mesir. Bapak ibu saudara, dalam perjalanan iman kita, kadangkala Tuhan itu mengalihkan, kadang-kadang Tuhan itu merubah jalan kita. Bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk membuat kita terperosok di jalan sana. Kadang-kadang dia ingin mengalihkan saudara supaya apa? Di situ kita bisa melihat bahwa rencananya tidak bisa digagalkan sekalipun Anda ada di lembah-lembah yang paling dalam. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, tidak ada yang dapat mengganggu merencanakan hal yang buruk jika Tuhan menyertai Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada satu orang yang dapat menutup jalan Anda jika di depan Tuhan ingin buka. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu yang kita perlu lakukan, belajar untuk memahami apa rencana Tuhan. Belajar untuk kita mengerti kadang-kadang ada intervensi surga yang mengubah segala sesuatu. Bapak ibu, saya ketemu dengan beberapa anak muda yang orang tuanya mengalami masalah-masalah yang besar ketika dari kecil dia sudah mengasihi Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Anak-anak ini bertumbuh di gereja, tapi kemudian hilang semua harapan mereka. Mereka terpisah dengan orang tuanya oleh sebab beberapa hal. Mereka tinggal dengan keluarga-keluarga yang lain. Ditolak di sini, ditolak di sana. Ada pernah dibuang sampai ke sungai, saudara. Ke keluarga yang ini mengalami penolakan, keluarga yang lain mengalami penolakan. Dari kecil mereka ada di gereja dan menyembah Tuhan bersama orang tua dan keluarga, dan selalu mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan mereka tahu bahwa Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa. Tapi kemudian ada banyak hal saya ketemu dan mereka menangis terseduh-seduh, rasanya tidak sanggup untuk menjalani kehidupan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah gagal atas setiap janjinya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak pernah gagal rencana Tuhan. Saya ketemu dengan anak-anak ini dan melihat Tuhan membuka jalan, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Saudara, sehingga saya tahu begitu mereka nanti ketemu dengan orang-orang lain yang mereka akan bisa menolong. Karena mereka pernah mengalami penolakan demi penolakan. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah gagal atas setiap rencananya yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Apa yang kemudian kedua, kalau Tuhan mengintervensi, belajar menunggu dengan sabar seperti Yusuf. Karena kita tahu ending ceritanya, Yusuf kemudian menjadi orang berkuasa yang ada di Mesir. Setuju boleh katakan amin. Jadi dia dijual di sana supaya apa saudara? Supaya dia mempersiapkan keluarganya tidak kelaparan saudara. Keluarganya tidak kesulitan. Dia menjadi penguasa yang ada di Mesir. Saudara, Anda bisa bayangkan kesulitan, tantangan dalam kehidupan tidak akan menghancurkan iman Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, karena dia yang intervensi. Kalau dia yang intervensi, Anda akan melihat dia bisa membuka pintu-pintu yang sulit tadi, dan dia bisa nyatakan kuasanya yang luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Kadang-kadang Tuhan membalikkan arah jalan kita. Rencananya tadi kita sudah plan seperti ini, dia bisa rubah. Bapak Ibu, kita buka dalam firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 13. Kalau kita tahu bersama, Yusuf dan Maria, saudara,
Mereka suatu waktu sedang berjalan, kemudian Tuhan bilang, jangan lewat situ, lewat arah lain. Matius 2 ayat 13. Setelah ahli bintang-bintang itu berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, Herodes bermaksud mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena itu dia bilang apa? Bangunlah, bawa anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berbicara lagi. Bapak Ibu Saudara, anak saya tadinya dia rencana pulang. Sudah beli tiket semuanya. Tapi kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa membuat dia pulang. Telepon nangis, Ma. Takut tiketnya rugi, Ma, gak bisa balik. Dan aku udah 4 tahun, 5 tahun lebih gak pernah pulang. Nangis. Tapi saya bilang, Tuhan kadang-kadang bikin pergeseran. Kalau memang dia tidak kehendaki, jangan pernah dipaksakan. Ada anak-anak muda, engkau membangun hubungan dengan temanmu, calon pacar. Sudah rasanya banyak peneguhan yang bilang jangan. Kadang kita kalau udah suka, kita rasa ini dari Tuhan. Ada Bapak Ibu yang membangun bisnis, tapi saudara sudah merasa bahwa rasanya ini udah banyak peneguhan, bukan dari Tuhan. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah. Setuju, boleh katakan amin. Kadang engkau memaksakan. Kadang engkau sudah merasa bahwa kayaknya ini sudah bukan jalan Tuhan. Karena Tuhan tahu kadang-kadang berkat itu tidak selalu membawa Anda mendekat kepada Tuhan. Kadang-kadang berkat itu Tuhan tahu di depan itu Anda bisa terpeleset di sana. Di depan Anda bisa kemudian menjadi lupa dengan Tuhan. Ada seorang teman saya yang tadinya dia biasa-biasa, tidak punya banyak perusahaan, tidak punya apa-apa, hanya kerjanya doa-doa. Tapi Anda tahu suatu waktu Tuhan menjawab doanya, dan kemudian dia menjadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan dengan 7 perusahaan. Dan itu bukan cuma miliaran, sampai dia bilang triliunan, saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dan saya ketemu dengan dia, saya bilang, saya biar puji Tuhan ya. Berarti Tuhan itu sangat luar biasa menjawab doa yang selama ini mungkin dia gumuli. Dia bilang, iya saya doa seperti ini gak berhenti, dia bilang. Tapi dia bilang suatu waktu, dan kemudian dia terbuka jalan-jalan sampai urusan dengan luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, terus bagaimana sekarang? Dia bilang, saya melayani Tuhan dulu luar biasa, terus bagaimana sekarang? Udah sibuk banget. Dia bilang, saya udah gak pernah ada dalam ibadah-ibadah doa, sudah gak pernah ada dalam ibadah seperti ini minggu, ibadah tengah minggu udah gak pernah ada. Dia bilang karena sibuk, dia bilang tidak bisa ditinggalkan urusan-urusan yang gak berhenti, meeting, gak berhenti meeting. Saudara, Anda lihat, berkat tidak selamanya membawa Anda mendekat kepada Allah. Kadang-kadang kesulitan, Pak. Kadang-kadang Tuhan tutup jalan di satu tempat karena dia ingin buka jalan yang lain yang tidak seperti yang Anda pikirkan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan intervensi, kalau Tuhan bikin shifting dalam hidup saudara, artinya dia mempersiapkan sesuatu yang lebih luar biasa, melebihi yang Anda pernah pikirkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh colek kiri kanan bilang, Tuhan pasti siapkan kepada Anda yang paling terbaik. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan mau supaya Anda dan saya boleh mengenal setiap rencananya yang luar biasa. Tidak ada cara yang lain, saudara. Dia ingin supaya dia terlibat dalam setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Dia ingin dia dilibatkan. Suatu waktu saya merenungkan ayat ini.
Seperti Tuhan ingatkan kepada saya. Tahu nggak? Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita. Tapi kadang kita tidak libatkan Dia. Saya kasih contoh. Ketika kita mau pergi retreat. Atau sekeluarga lah kita mau pergi ke mall. Semua sudah masuk mobil. Ini contohnya. Mau pergi jalan-jalan. Kemudian Tuhan nggak ada tempat di mobil. Kita nggak ngajak Dia. Ada kisah di Amerika. Ada seorang pemuda bersama dengan temannya yang selalu menghina temannya yang selalu cinta Tuhan. Mereka pengen liburan di Amerika ke state yang lain. Dan kemudian temannya yang cinta Tuhan dan mama dari temannya bilang gini, kita berdoa yuk, minta Tuhan pimpin. Dua temannya itu bukan yang cinta Tuhan. Apa yang mereka bilang? Oh, mau ajak Yesus di mobil, memang udah penuh Bapak Ibu. Oh, suruh aja Yesus di bagasi, karena udah penuh. Saudara tahu? Mobil ini kecelakaan. Semuanya hancur, kecuali barang-barang yang ada di bagasi. Di belakang. Mereka kecelakaan sampai mengalami kritis. Setelah itu mereka boleh melihat. Jangan pernah meremehkan. Mungkin ada banyak teman-teman muda yang punya plan. Saya bangun usaha ini. Saya bangun usaha ini. Jika engkau tidak pernah libatkan Tuhan. Sama seperti engkau tidak memberikan izin Tuhan ikut serta. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang sudah punya harapan-harapan yang besar. Tapi engkau tidak pernah ajak Yesus. Yang terakhir ini saya mau share bahwa dia bilang dalam Tesalonika bahwa ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan segala zaman. Ini bahasa yang sederhana. Misalnya saya dengan Ibu Ira. Artinya kalau Ibu Ira kemana saudara? Kalau aku menyertai Ibu Ira, kemana saja Ibu Ira pergi, aku harus ikut. Kemana aja Ibu Ira pergi, aku tidak boleh nggak diajak. Kemana saja Ibu Ira melakukan kegiatan, itu berarti aku ini harus bareng dengan dia. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara tanpa kita sadari, kita buat rencana, kita bangun usaha, bangun pertemanan. Bahkan kita berjalan punya mimpi-mimpi yang luar biasa setiap hari. Kita tidak pernah ajak Yesus. Tidak pernah undang dia. Tidak pernah bilang ikut aku, tolong aku, pimpin aku, invite him. Undang dia saudara. Di tengah keluarga saudara. Di tengah pekerjaan saudara. Di tengah kegagalan saudara. Di tengah apapun yang Anda buat, libatkan dia. Karena dia ingin bareng, dia ingin bersama dengan kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadang kita biarkan dia di bagasi. Kita biarkan dia. Kalau ada berkat kita senang luar biasa. Tapi ketika sulit baru kita berteriak kepada Tuhan. Hari ini biarkan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saya katakan di awal, dikatakan dalam Galatia 5 ayat 26 berkata bahwa 25 bahwa dia ingin kita bekerja sama dengan dia. Dia ingin kita melihat dia bekerja dalam setiap kehidupan kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kemudian dia ingin mengintervensi
dalam hidup kita. Dia ingin mengarahkan kita kepada jalan-jalannya. Kalau Tuhan tutup jalan, ada orang yang ingin berumah tangga, Tuhan tutup jalan, gak jadi. Biarkan Tuhan memimpin. Setuju, boleh katakan amin. Kalau ada job-job yang kemudian tertutup jalan, biarkan. Tuhan tidak pernah bisa, saudara, tidak memberkati setiap anak-anaknya. Setuju, boleh katakan amin. Kalau dia tutup satu tempat, dia bisa buka banyak tempat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan biarkan dia shifting, mengarahkan kita, saudara. Karena saya percaya kalau dia mengarahkan kita mau ke kanan, dia bilang ke kiri. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir saya katakan tadi, undang Yesus. Undang Yesus. Berapa di antara saudara mau berkata, saya mau undang Tuhan setiap hari? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, biarkan surga melihat. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang tim Praise Mercy, boleh bersama-sama. Kita mencatat dia akan menuntun jalan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan yang terakhir. Dalam Keluaran 33 ayat 15. Ini salah satu doa Musa. Dia bilang apa, Bapak Ibu? Ini doa yang merubahkan kehidupan banyak orang. Pasti merubahkan Anda dan saya. Dia bilang apa? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak suruh berangkat, jangan. Bahkan doa Musa, Tuhan, kalau engkau nggak di depan, aku tidak akan maju. Aku tidak akan ikut. Kalau orang lain, aku tidak mau. Bapak Ibu, Daud selalu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku boleh berperang nggak ngelawan ini? Tuhan bilang pergi, dia pergi. Tuhan bilang jangan, dia enggak. Ini doa Musa lebih ekstrim lagi. Dia bilang, terjemahan yang lain bilang gini, Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Ada di tempat ini, Bapak Ibu yang bekerja, boleh lambaikan tangan. Luar biasa. Yang berumah tangga boleh lambaikan tangan. Boleh tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita takut 2023? Kabar baik, kalau Yesus yang di depan kita, jangan pernah takut. Setuju, boleh katakan amin. Kalau dia bilang jalan, jalan. Dan doa Musa dia bilang gini, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan aku tidak akan berjalan. Ini berbicara ketaatan mutlak, mengikuti jalan Tuhan. Berapa di antara saudara yang mau bersama seperti ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.